Di sebuah universitas kedokteran yang terkenal, sebuah ruangan bawah tanah menjadi tempat praktik para mahasiswa. Di dalamnya terdapat beberapa mayat yang disediakan untuk pembelajaran anatomi. Salah satu mayat itu adalah seorang pria bernama Arman, yang meninggal tanpa diketahui keluarganya dan akhirnya disumbangkan sebagai bahan praktik. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi sejak tubuhnya mulai digunakan oleh para mahasiswa. Saat pisau bedah pertama kali menyayat kulitnya, terdengar isakan pelan yang seharusnya mustahil terjadi. Para mahasiswa mengira itu hanya imajinasi mereka, tetapi ketika mereka mengulangi sayatan di dada, suara tangisan semakin jelas. "Tolong, sakit!" Seorang mahasiswa, Doni, langsung mundur dengan wajah pucat. "Kalian dengar itu?" bisiknya ketakutan. Yang lain menatapnya heran, mengira dia bercanda. Namun, saat mereka mencoba memotong bagian lain tubuh mayat itu, tiba-tiba lampu ruangan berkedip-kedip. Salah satu alat bedah terjatuh sendiri, dan udara mendadak menjadi sangat dingin. Malamnya, Doni tak bisa tidur. Di kamarnya yang sunyi, ia mendengar suara rintihan yang sama. "Sakit, tolong aku!" Suara itu datang dari sudut kamar. Saat Doni menoleh, ia melihat bayangan samar seorang pria dengan tubuh penuh luka berdiri di sana. Matanya kosong, tetapi air mata darah mengalir deras dari wajahnya. Doni menjerit dan buru-buru menyalakan lampu. Bayangan itu menghilang, tetapi cermin di kamarnya dipenuhi bekas goresan seperti cakaran. Ia merasa ada sesuatu yang salah dengan mayat itu. Keesokan harinya, ketika kelas praktik dimulai kembali, mereka mendapati tubuh mayat Arman berubah. Bekas sayatan yang mereka buat kemarin telah menutup, seolah tubuh itu masih hidup dan mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Salah satu mahasiswa nekat menusukkan pisau ke lengannya, tetapi saat itu juga terdengar jeritan panjang yang menggema di seluruh ruangan. Para mahasiswa berhamburan keluar, meninggalkan meja bedah dalam kepanikan. Namun, Doni tetap terpaku, matanya tak bisa lepas dari tubuh mayat itu. Ia melihat sesuatu yang lebih menyeramkan, kelopak mata Arman perlahan terbuka. Menatapnya dengan penuh kesakitan. "Aku masih merasa sakit." Doni tak mampu bergerak. Suhu ruangan semakin dingin, dan suara erangan terdengar dari setiap sudut. Tiba-tiba, lampu ruangan padam. Dan dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar mendekatinya. Malam itu, Doni ditemukan tergeletak di ruangan bawah tanah. Wajahnya pucat dengan mata terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ia tak pernah bicara lagi setelah kejadian itu, hanya terus berbisik pelan. "Jangan sentuh tubuhnya. Dia masih merasa sakit." Sejak malam itu, Doni mengalami gangguan mental yang parah. Setiap malam, ia akan berteriak tanpa sebab. Tangannya mencakar-cakar tubuhnya sendiri seperti ingin mengusir sesuatu yang tak terlihat. Keluarganya terpaksa membawanya ke rumah sakit jiwa setelah ia mencoba menyayat perutnya sendiri dengan pisau bedah yang entah dari mana didapatnya. Saat dokter bertanya mengapa ia melakukan itu, Doni hanya menangis dan menggumamkan satu kalimat yang terus berulang, "Dia masih merasa sakit, dia masih merasa sakit." Sementara itu, kampus mulai dihantui kejadian-kejadian aneh. Para mahasiswa yang pernah ikut praktik dengan mayat Arman mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi mereka, Arman akan muncul dengan tubuh penuh sayatan dan mata yang menatap penuh penderitaan. Suaranya lirih, bergetar di udara malam. "Kenapa kalian lakukan ini padaku? Aku masih bisa merasakan semuanya." Beberapa mahasiswa bahkan mengalami kejadian lebih parah. Salah satunya, seorang gadis bernama Rina, ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya dengan bekas luka di lengannya,
bekas luka yang sama dengan yang ia buat di tubuh Arman saat praktik. Seorang mahasiswa lain, Budi, menghilang tanpa jejak setelah mengaku melihat sosok mayat berjalan di belakangnya saat ia sedang berada di kamar mandi asrama. Kampus mencoba menutupi semua kejadian ini. Tetapi cerita tentang mayat yang masih hidup mulai menyebar. Ruang praktik anatomi menjadi tempat yang paling ditakuti. Mahasiswa yang berani masuk ke sana mengaku mendengar suara tangisan pelan. Dan beberapa mengatakan melihat bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan, tubuhnya penuh bekas sayatan yang menganga. Malam itu, seorang dosen anatomi, Dr. Satrio, yang skeptis terhadap semua rumor ini, memutuskan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang aneh dengan mayat tersebut. Ia masuk ke ruang praktik seorang diri dengan membawa kamera. Berniat merekam dan menunjukkan kepada semua orang bahwa semuanya hanyalah paranoia belaka. Namun, keesokan harinya, Dr. Satrio tidak pernah keluar dari ruangan itu. Ketika petugas keamanan menemukan tubuhnya, mereka dibuat ngeri oleh apa yang mereka lihat. Dr. Satrio tergeletak di lantai dengan mata melotot ketakutan. Tubuhnya dipenuhi sayatan dalam yang mirip dengan luka-luka pada mayat Arman. Yang lebih mengerikan, di dinding ruangan terdapat goresan tulisan. Seolah dibuat oleh tangan seseorang yang sedang kesakitan, aku masih merasakan semuanya. Setelah kejadian itu, kampus memutuskan untuk menutup ruang praktik anatomi tersebut. Mayat Arman dikremasi, tetapi kejadian-kejadian aneh tidak berhenti begitu saja. Mahasiswa masih melaporkan mendengar suara tangisan di lorong kampus saat malam hari. Dan ada yang bersumpah melihat bayangan seseorang berjalan dengan tubuh penuh luka. Dan setiap kali ada seorang mahasiswa kedokteran yang mencoba mengabaikan cerita ini, mereka akan mengalami hal yang sama. Mimpi buruk tentang seorang mayat yang menangis kesakitan, dan sebuah suara yang berbisik di telinga mereka. Aku masih di sini, aku masih merasakan semuanya. Sejak tragedi yang menimpa Dr. Satrio, ruangan anatomi di kampus itu benar-benar dikosongkan. Pintu besi tua yang mengarah ke ruangan itu digembok rapat. Dan tak ada satupun mahasiswa atau dosen yang berani mendekatinya. Namun, meski ruangan itu telah ditutup, gangguan dari arwah Arman tak kunjung berhenti. Jeritan di tengah malam suatu malam. Seorang petugas kebersihan bernama Pak Rahmat sedang menyapu lorong Fakultas Kedokteran. Ia sudah bekerja di kampus ini selama lebih dari 15 tahun dan merasa tak pernah mengalami hal-hal aneh hingga malam itu. Saat melewati ruangan anatomi yang kini dikunci, ia mendengar suara aneh dari dalam. Awalnya hanya gemerisik kecil, seperti sesuatu yang bergerak pelan. Tapi kemudian, tolong, sakit. Pak Rahmat terdiam. Dadanya mendadak terasa sesak. Ia tahu tak ada orang yang seharusnya berada di dalam ruangan itu. Dengan tangan gemetar, ia menempelkan telinganya ke pintu. Suara itu semakin jelas. Bukan hanya rintihan, tapi juga suara benda jatuh dan langkah kaki menyeret di dalam sana. Tiba-tiba, suara keras menggema dari dalam BRAAK. Seolah sesuatu menghantam meja bedah. Pak Rahmat tersentak mundur. Dengan wajah pucat, ia berlari menjauh tanpa berani menoleh. Namun sebelum ia benar-benar pergi, ia mendengar sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Dari balik pintu terkunci itu, terdengar suara lirih yang begitu jelas di telinganya. Jangan pergi, aku masih di sini, aku masih merasa sakit. Gangguan di asrama tak hanya di fakultas. Para mahasiswa kedokteran yang pernah menggunakan mayat Arman dalam praktik juga terus dihantui. Salah satu korban selanjutnya adalah Tony, mahasiswa tingkat akhir yang masih mencoba mengabaikan semua kejadian ini. Suatu malam,
Saat ia sedang sendirian di kamarnya, ia merasakan udara di sekitarnya berubah menjadi sangat dingin. Awalnya, ia berpikir itu hanya AC kamar yang terlalu dingin. Tapi kemudian, lampu kamarnya berkedip-kedip. Ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Dengan perlahan, ia menoleh ke cermin di kamarnya, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok Arman berdiri di belakangnya. Tubuhnya masih dalam keadaan seperti saat digunakan dalam praktik, perutnya terbuka dengan organ-organ yang setengah terpotong, wajahnya pucat dengan mata kosong menatap Tony. Tapi yang paling mengerikan adalah air mata darah yang terus mengalir dari matanya. "Kenapa kalian lakukan ini padaku? Aku masih merasa sakit." Tony menjerit dan berlari keluar kamar. Tetapi suara jeritan itu terus menggema di telinganya, seolah sosok itu mengejarnya. Malam itu, Tony ditemukan pingsan di lorong asrama dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ketukan dari dunia lain tak hanya mahasiswa dan petugas kampus, beberapa dosen pun mulai mengalami gangguan. Salah satunya adalah Dr. Rina, dosen anatomi yang pernah memimpin praktik saat tubuh Arman digunakan. Suatu malam, ia sedang bekerja di rumahnya, meneliti beberapa laporan mahasiswa di ruang kerjanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan pelan di jendela. Ia mengabaikannya, mengira itu hanyalah dahan pohon yang tertiup angin. Namun, suara itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. "Dokter." Rina mulai merasa tidak nyaman. Dengan sedikit ragu, ia menoleh ke arah jendela, dan saat itu, ia merasakan jantungnya hampir berhenti. Di balik kaca jendela, seorang pria berdiri diam. Wajahnya penuh luka sayatan, tubuhnya kaku seperti mayat. Matanya menatap kosong ke arahnya. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Dokter Rina menjerit dan berlari ke kamar. Mengunci pintu rapat-rapat. Tapi di dalam kamar, ia mendengar suara lirih berbisik di telinganya. "Aku masih di sini. Aku masih merasa sakit." Keesokan harinya, Dokter Rina mengundurkan diri dari universitas tanpa memberikan alasan. Ia meninggalkan pekerjaannya begitu saja dan tidak pernah kembali. Akhir yang tak pernah selesai. Semakin banyak mahasiswa yang mengalami gangguan, semakin banyak pula yang memilih untuk keluar dari fakultas kedokteran itu. Namun, arwah Arman tetap menghantui siapapun yang pernah menyentuh tubuhnya. Hingga suatu malam, seorang penjaga malam kampus menemukan sesuatu yang mengerikan di pintu ruangan anatomi yang telah lama dikunci. Tulisan berwarna merah pekat, seperti darah, muncul di sana. Padahal tak ada yang masuk ke dalam ruangan itu selama berbulan-bulan. Tulisan itu berbunyi, "Aku masih di sini, aku masih merasa sakit." Dan sejak saat itu, setiap tahun, mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran akan mendengar kisah ini. Kisah tentang mayat yang menangis kesakitan, mayat yang tidak pernah bisa pergi, dan suara lirih yang akan selalu menghantui siapapun yang berani menyentuhnya. Karena Arman masih ada di sana, dan ia masih merasa sakit. Sejak tulisan merah misterius muncul di pintu ruangan anatomi, pihak universitas memutuskan untuk menyegel ruangan itu sepenuhnya. Mereka memasang rantai dan gembok tambahan. Bahkan melapisi dindingnya dengan lapisan kayu tebal agar tak ada yang bisa masuk atau keluar. Namun, tidak ada yang bisa menghalangi kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, seorang mahasiswa baru bernama Adi, yang baru memasuki semester pertama, berjalan melewati lorong Fakultas Kedokteran. Ia tidak tahu tentang kisah mayat Arman. Sebab senior-senior mereka dilarang membicarakannya kepada angkatan baru. Ketika melewati ruangan anatomi yang tertutup rapat, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih berat.
lebih dingin, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Ia melihat sekeliling, tetapi lorong itu kosong. Lalu, dari dalam ruangan yang terkunci, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Adi menghentikan langkahnya. Ia menatap pintu kayu itu dengan ragu. Mungkin ada seseorang di dalam. Mungkin penjaga kampus sedang memeriksa sesuatu. Namun, ketika ia menempelkan telinganya ke pintu, "Aku masih merasa sakit." Suara itu terdengar sangat jelas, lirih, namun penuh penderitaan. Suara seseorang yang kesakitan. Adi merinding. Jantungnya berdegup kencang, dan ia melangkah mundur. Namun saat ia berbalik hendak berlari, sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal terjadi. Dari balik pintu yang tertutup rapat, tangan pucat berlumuran darah keluar perlahan, merayap ke bawah, menggapai-gapai seperti mencari sesuatu atau seseorang. Adi menjerit sekencang-kencangnya dan jatuh terduduk di lantai. Beberapa mahasiswa yang kebetulan berada di lantai atas mendengar jeritannya dan segera berlari ke arahnya. Saat mereka tiba, Adi masih menggigil, wajahnya pucat seperti mayat. Mulutnya terus menggumam kalimat yang sama berulang-ulang, "Jangan sentuh tubuhnya, dia masih merasa sakit." Kejadian itu kembali membuat heboh kampus. Beberapa mahasiswa mengusulkan agar diadakan ritual pembersihan oleh orang pintar atau pemuka agama. Namun, pihak universitas tetap menutupinya. Mereka tidak ingin reputasi kampus hancur karena cerita-cerita mistis. Namun, masalahnya belum selesai. Gangguan semakin menjadi-jadi. Mahasiswa sering mendengar suara langkah kaki di lorong fakultas pada tengah malam, meskipun tidak ada seorang pun di sana. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan seseorang berdiri di depan ruangan anatomi yang terkunci, hanya untuk menghilang dalam sekejap saat didekati. Bahkan, ada satu kasus di mana seorang mahasiswa mendapati tangannya penuh bekas luka sayatan saat bangun tidur, persis seperti luka yang pernah mereka buat di tubuh Arman saat praktik. Namun puncak dari semuanya terjadi ketika seorang dosen anatomi baru, Dr. Handoko, mencoba membuka ruangan yang telah lama disegel itu. Ia seorang pria skeptis yang tidak percaya dengan hal-hal mistis. Menurutnya, semua ini hanyalah imajinasi berlebihan mahasiswa. Suatu malam, ia kembali ke fakultas seorang diri dan membawa linggis untuk membongkar pintu yang telah dipaku rapat. Ia ingin membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Ia berhasil membuka pintunya. Namun, ketika pintu itu terbuka, ia tidak menemukan apa-apa di dalamnya. Hanya meja-meja bedah yang sudah lama ditinggalkan dan bau busuk yang menggantung di udara. Dr. Handoko tersenyum sinis. "Hanya ruangan kosong," gumamnya sambil menyalakan senter. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat cahaya senter menerangi meja bedah di tengah ruangan, ia melihatnya. Mayat Arman. Tubuhnya masih di sana, dalam keadaan utuh, dengan luka-luka sayatan yang belum tertutup. Matanya terbuka lebar, memandang lurus ke arah Dr. Handoko. Dan yang paling mengerikan, tubuh itu mulai bergerak. Dr. Handoko membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya ketika mayat itu perlahan-lahan bangun dari meja bedah. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Suaranya serak, penuh penderitaan. Dr. Handoko berusaha berlari, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Mayat itu semakin mendekat, dan ia bisa melihat lebih jelas luka-luka menganga yang masih segar di tubuhnya. Tiba-tiba, sesuatu mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Ia menunduk, dan melihat tangan Arman menggenggamnya kuat-kuat. Saat itu juga, rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Seperti ada puluhan pisau yang menyayat kulitnya secara bersamaan.
Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Dalam kegelapan ruangan itu, ia mendengar bisikan terakhir sebelum semuanya berubah menjadi hitam pekat. Aku masih merasa sakit. Keesokan paginya, tubuh Dr. Handoko ditemukan di dalam ruangan anatomi yang seharusnya terkunci rapat. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya penuh luka sayatan seperti telah dibedah hidup-hidup. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Setelah kejadian ini, universitas akhirnya menyerah. Mereka memanggil seorang pemuka agama untuk melakukan ritual pembersihan. Seluruh ruangan anatomi dihancurkan, dan lokasinya diubah menjadi taman kecil. Namun, para mahasiswa tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa di antara mereka bersumpah bahwa saat mereka berjalan melewati taman itu, mereka masih bisa mendengar suara lirih yang berbisik dari dalam tanah. Aku masih di sini, aku masih merasa sakit. Dan hingga kini, bagi mereka yang pernah belajar di fakultas kedokteran itu, ada satu aturan yang selalu diingat. Jangan pernah menyentuh tubuh yang tidak beristirahat dengan tenang.